Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andre Nababan Channel. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Untuk itu, jangan lupa untuk share dan subscribe di YouTube channel ini supaya pemberitaan firman Tuhan dapat tersebar di mana saja. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita menyatukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita khotbah minggu pada saat ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang kasih kepada Allah. Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, "Love God and do what you like." Artinya, kasihilah Allah dan lakukan apa yang engkau senangi. Ini menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dan itu harus tampak dalam aktivitas kita dalam sehari-hari. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal hanya bisa terjadi kalau kita bisa mengerti dan mengenal Allah yang benar dalam firman-Nya, firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan saat ini adalah kisah Yesus yang berhadapan dengan orang Farisi yang mencoba mengukur ortodoksi daripada iman Yesus. Tepat dan telaklah ketika itu Yesus menjawab para orang Farisi dan ahli Taurat itu dan menegaskan bahwasannya sari hukum Taurat ialah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih adalah hakikat agama yang sejati, kunci dari kehidupan yang seluruhnya merupakan ibadah bagi Allah dan yang menghasilkan sikap dari sehari-hari yang menciptakan kerukunan itu sendiri. Kasih kepada Allah tidak membuat manusia membenci Allah, tetapi kasih kepada sesama membuat orang tidak ingin melangkahi hak dan kekudusan hidup yang menjadi milik sesamanya. Dalam firman ini ada 3 kali kata segenap atau all. Ini menunjukkan bahwa kita harus menyerahkan hati, jiwa, dan budi kita sepenuhnya kepada Allah. Kasih itu bukan sekedar perasaan belaka, tetapi harus diwujudkan dengan sebuah ketaatan. Orang yang taat juga belum tentu mengasihi Allah, tetapi orang yang mengasihi Allah pasti akan menaatinya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit yang mengingatkan orang Farisi, ahli Taurat, dan kita, siapakah Allah bagi kita? Allah memperkenalkan dirinya supaya kita semakin mengenalnya dalam cinta kasih-Nya agar kita bertumbuh di dalam Tuhan itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 berkata, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Yohanes 13 ayat 34 juga mengatakan, Yesus berkata, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Karenanya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam firman ini ada 2 dasar, 2 pemahaman yang boleh saya angkat dalam pemahaman teks ini. Yang pertama, mengasihi merupakan sebuah perintah dari kata-kata kerja yang artinya berbentuk imperatif. Artinya ini berbicara suatu action, tindakan, karena kasih itu adalah suatu yang aktif, bukan yang pasif. Pada hakikatnya kita justru memahami hanya sebatas perasaan atau aspek emosional belaka, sehingga mengabaikan keutuhan si kasih. Karena mengasihi melibatkan hati, jiwa, dan pikiran, bahkan kekuatan kita. Karena kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan lakukan. Jadi kasih bukan tentang antusiasme belaka atau perasaan yang berkobar-kobar yang tidak akan berguna
apabila tidak disertai dengan tindakan nyata. Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, kita akan mengatakan bahwa kita tidak memiliki Allah lain atau berhala di dalam kehidupan kita tentunya. Hanya Allah yang layak kita sembah, yang hormati dan kasihi. Hanya Allah yang layak kita sembah, hormati dan kita kasihi. Segala sesuatu dan siapapun yang lain kalah dibandingkan dengan kasih Allah yang besar dan penuh anugerah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih atau mengasihi itu merupakan dasar semua perintah yang ditetapkan oleh Allah. Kasih menjadi pondasi segala perintah firman Tuhan, karena tanpa kasih, ketaatan menjadi egoisme belaka. Tanpa kasih, ketaatan itu hanya menjadi ajang pamer saja terhadap dirinya sendiri, yang menjadi sebuah pemahaman kemunafikan dalam kehidupan manusia. Jikalau kita menandasi hidup kita pada ketaatan di dalam kasih, akan dijumpai pengorbanan. Dalam teks ini atau patik raya ini, mengasihi Allah dan mengasihi manusia tidak dibuat bandingannya antara hukum mengasihi Allah dahulu atau mengasihi manusia. Jadi bukan antara perbandingan antara mengasihi Allah dahulu atau mengasihi manusia dahulu, atau mengasihi manusia dahulu atau mengasihi Allah dahulu. Mengasihi dalam teks ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara kasih itu sendiri. Suatu kesatuan ini yang tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi dari satu mata uang. To be the religious is to be human. Artinya orang yang beriman atau beragama berani menjadi orang yang berkemanusiaan atau orang yang hidup di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di minggu pada saat ini dinamakan dengan Minggu Okuli. Kita memasuki Minggu Okuli yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Minggu ini firman Tuhan mengajar kepada kita agar tetap mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan jiwa kita kepada cinta kasih Tuhan, supaya kita tidak terjatuh pada kesombongan akan diri kita sendiri. Karena Allah yang lebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengasihi kita, tidak mungkin kita mampu menyombongkan apa yang ada pada kita, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita dan tetaplah mengasihi sesama kita dan cintanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami kasihi, terima kasih mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Biarlah kami hidupkan cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan, dan juga terhadap sesama kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.